Di belakang saya ini ada dua lensa. Ada lensa telebox merek Fujinon dan Canon. Yang Fujinon ini 107 dan ada juga yang merek Conan ini. Yang Canon ada 60 ya, HD ya. Kalau yang Fuji ini sudah 4K. Jadi untuk venue yang luas ya, itu yang biasanya tidak bisa di cover menggunakan lensa tele biasa, itu bisa kita gunakan telebox seperti ini, karena untuk zoom demand-nya itu bisa 2 hingga 3 kali lebih jauh dibandingkan lensa tele yang biasa. Karena untuk setting lensa ini tidak bisa sendiri, minimal kita gunakan 2 orang karena ini sangat berat ya, sekitar 45 kilo satu lensa ini. Frame di sini, ini namanya frame teman-teman. Jadi ini digunakan untuk memasang lensa. Jadi kamera berada di sebelah kanan saya, di sebelah sini, kemudian lensanya ada di sebelah kiri. Ini dipasang menggunakan frame, kemudian ada head dan juga untuk kontrol zoom fokusnya. Oke, untuk kita coba untuk pasang teman-teman. Pertama kita buka dulu untuk locknya yang ada di sebelah, yang ada di bawah ini, yang merah ini kita tarik teman-teman. Ada sampai kakinya turun ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kakinya. Nah, kaki itu sampai turun. Jika kita gunakan untuk telebox, lebar seperti ini masih kurang teman-teman. Jadi kita harus perlebar lagi untuk ininya ya, kakinya, supaya lebih aman. Ini kita kendor, kemudian kita lebarkan. Misal teman-teman menggunakan tripod yang kecil ya, dengan tripod kecil, tripod kamera pada umumnya, itu kan apabila posisi headnya masih miring, itu bisa kita lakukan setting di bagian bawah ya, di bagian bawah head. Kemudian bisa kita sesuaikan untuk kemiringannya. Nah, jika kita gunakan yang heavy duty seperti ini, itu akan tidak bisa kita setting di headnya, jadi harus kita setting di kakinya dulu. Kakinya sudah sesuai, sudah aman, baru kita naikkan headnya. Nah, ini kita pastikan dulu teman-teman, kita pastikan dia nggak turun ya di sini. Kita pastikan dulu aman, ya nggak mungkin turun karena bebannya berat. Oke, kemudian kita bisa pasang headnya teman-teman. Ini untuk kepala babi ini bisa kita pasang. Oke, stop, cukup. Nah, kalau tripod heavy duty teman-teman, dia locknya tidak menggunakan ini ya, putaran seperti tripod kecil pada umumnya. Jadi dia menggunakan kunci, di sini ada kunci baut ya. Jadi di bagian bawah ini menggunakan kuncian ya, di bagian sini itu bisa kita tambahkan, kita bisa perkuat lagi menggunakan obeng untuk memastikan bahwa kunciannya ini sudah benar-benar kuat. Ini masih diperkuat ya untuk kunciannya. Ini harus ekstra hati-hati. Jadi di bagian bawah ini teman-teman, di bagian sini ada beban. Nah, beban ini jika posisinya di bawah ini ada on off di sini ya. Nah, beban ini harus di posisi on agar membantu untuk kekuatan daripada tripod. Ini beban ini kita on semua. Kemudian ada beban yang ini yang bisa diputar. Ini kita arahkan ke maksimum ya, ke 10. Termasuk juga untuk ini untuk apa? Untuk panningnya. Nah, takutnya seperti ini teman-teman. Ini sangat berbahaya bila kita pasang kondisi seperti ini. Kita pasang lensa, kita pasang lensa, kemudian kita lupa ini belum, meskipun ini sudah di lock ya, kita di lock di sebelah ada panningnya di sini, itu sudah kita lock, ini masih berbahaya. Ini bisa misal sewaktu-waktu locknya ini lepas, dia langsung bisa jatuh, berbahaya. Ada merah di sini teman-teman. Merah ini bisa kita, ini kan dia bisa naik turun ya, seperti ini.
Nah ini misal merah ini saya lock, nah ini udah dia tidak bisa naik turun. Tilt up tilt down-nya ini lepas, free, ini tidak bisa dinaik turunkan, dia lock. Tuh, itu keunggulan tripod heavy duty. Kekuatan beban ya, untuk bebannya kita tambah, kita maksimalkan dulu untuk alasan keamanan. Kemudian yang di belakang ini juga beban kita on kan semua. Oke, kita pastikan itu sudah on. Kita coba, ini berat. Oke, kalau sudah kita lock lagi. Oke, ada bunyi celk gitu ya, itu sudah lock artinya ini udah kuat. Kita baru bisa pasang untuk frame-nya. Nah untuk frame ini bisa kita pasang teman-teman. Untuk arahnya seperti ini ya, untuk arah frame-nya ada segitiga, itu ada seperti segitiga di bawah, itu arahnya menyesuaikan dengan posisi tripod ini. Oke, kalau sudah kita bisa lakukan locking. Oke, ini locknya ada di sini teman-teman, yang seperti tuas ini adalah locking. Kita lock, kemudian ada sebelah sini, di sebelah sini ada untuk keamanan ya. Jadi sewaktu-waktu misal tuas ini tertarik, dia posisinya masih aman. Itu. Sekali lagi kita pastikan posisinya aman ya teman-teman. Kita pastikan ini tidak akan naik turun tilt up tilt down. Itu ini kita posisikan seperti ini. Seret. Kemudian kita lock untuk panningnya. Kemudian beban kita maksimalkan, pastikan ini tidak bisa digoyang-goyang sama sekali, kuat. Baru ini lock ini yang ada di bagian frame. Bagian frame ini ada lock. Ini kita posisikan locknya miring seperti ini. Karena kalau posisi ke atas, lensanya tidak bisa dipasang. Jadi harus di kondisi miring seperti ini. Baru kita bisa pasang untuk lensanya. Semuanya aman ya di bagian konektor, kemudian di bagian ini yang lain pastikan tidak ada renggangan. Kalau sudah oke, baru kita bisa lakukan locking yang ada di bawah tadi. Oke, jika sudah aman, ini kita pastikan aman ya. Lensa kita goyang-goyang juga aman. Baru kita bisa lakukan pemasangan kamera. Untuk pemasangan kameranya itu saya panning dulu. Ini di bagian sini teman-teman, ini ada untuk ini ya, untuk kebutuhan kamera, kita gunakan kamera yang apa? Itu di sini ada HDC 1500, ada AK HDC ini untuk Sony ya. Atau kita bisa gunakan yang AKHC itu untuk kamera Panasonic, dan ada HDK itu untuk kamera Ikegami. HDK itu bisa digunakan untuk Ikegami dan dan Hitachi ya, sama. Kita gunakan Ikegami atau Hitachi sama, kita pilih yang HDK di sini. Itu kita bisa rubah ya pakai kunci L di sini. Di sini bisa kita lepas ini baut-bautnya, kita posisikan sesuai dengan arahan yang ada di sini. Untuk posisi high-nya, low, kemudian ada tilt-nya ya. Itu bisa kita setting. Kalau sudah kita setting seperti ini, tinggal kita kamera kita ambil. Dan catatan ya teman-teman, jika kita gunakan kamera broadcast itu untuk plate-nya itu harus dirubah. Jika plate bawaan itu biasanya, tolong pegangin ceklana bola. Untuk plate bawaan ini biasanya kan hadapnya di depan ya untuk locknya.
Nah, seperti ini. Locknya ada di depan. Ini harus kita rubah, teman-teman. Harus kita rubah posisinya, kita rubah ke belakang seperti ini. Jadi locknya ini kita pindah ke belakang, bukan di depan. Kamera apapun kalau kita kecuali Sony ya, kecuali Sony itu ininya pasti di depan locknya. Tapi kalau kita gunakan telebox harus dipindah ke belakang. Alasannya adalah ketika kita tetap taruh di depan, sebenarnya bisa dipasang, tidak ada pengaruh. Pengaruhnya hanya ketika kita mau melepas kamera, itu tidak bisa karena posisi kameranya seperti ini. Ini kalau kita lock ya, kalau sudah terlock seperti ini, kamera lock, kita mau lepas kamera tidak bisa, kan ini di depan. Jadi kita susah, tangan kita nggak bisa masuk seperti ini, nggak bisa. Ini ada di depan. Makanya untuk pemasangan di telebox ini yang front ini, teman-teman, yang front depan ini harus kita pindah ke belakang, jadi dibalik. Kalau dibalik seperti ini jadi lebih gampang. Kita mau melepas maupun memasang kamera bisa dari belakang. Itu alasannya. Ini coba saya pasang dulu. Kalau sudah, biarkan tidak usah terlalu rapat ya. Biarkan seperti ini. Kita pasang dulu kameranya. Minta tolong dipasang. Ini. Nah, jika sudah terlock seperti ini, kita pastikan ini kamera tidak jatuh ya. Ini kita goyang-goyang seperti ini. Kita angkat, dia aman. Kalau sudah aman, kita bisa pasang langsung ke lensa ya. Kita lepas dulu. Nah, ini teman-teman, ini posisi ini ya, posisi mounting before yang di kamera dan yang di lensa ini harus sejajar. Kemudian kalau sudah sejajar ya, atau ini kayaknya terlalu tinggi, bisa kita turunkan di sini. Ini yang ini bisa kita putar, teman-teman. Yang ini bisa kita putar. Untuk posisinya tinggi rendah ya. Untuk posisi ini yang konektor lensa ke kamera ini sudah terencep ya. Ini tinggal kita masukkan ini. Kita masukkan depan. Oke, tinggal kita lock di sini. Sudah terpasang ya. Ini bisa kita kencangkan untuk locknya kamera ini biar dia tidak ke depan ke belakang. Ini sudah lock ya teman-teman. Sudah dipastikan aman. Kalau sudah seperti ini, sudah lock, tinggal kita pasang untuk aksesorisnya. Pastikan celek gitu ya. Jika sudah ada bunyi klik, itu artinya sudah terencep. Untuk posisi ini, tombol ini harus di atas ya teman-teman ya. Ini untuk mempermudah kita mengetahui lensa kita itu nyala apa tidak. Itu bisa kita tahu nanti di sini. Atau remote ini berfungsi apa tidak, dia ada indikatornya. Jadi kalau dia menyala konstan, menyala terus, berarti dia bekerja dengan normal. Kalau berkedip, berarti mungkin ada koneksi atau apa yang kurang sesuai, seperti itu. Kalau kebanyakan yang saya tahu operator telebox penggunaannya seperti ini. Untuk di Indonesia ya, kebanyakan seperti ini penggunaannya. Jadi mereka lebih gampang untuk melakukan operating ya.
Sudah kita pasang seperti ini teman-teman, ini bagian untuk zoom ya. Untuk zoom ini pastikan arah panahnya sesuai, pasti dia langsung masuk. Yang ada panah kecil di sini dia langsung masuk. Kemudian yang di sini juga untuk fokusnya. Ini kalau sudah, ini bisa kita coba untuk operate kameranya. Ini. Nah kalau terlalu cepat seperti ini berbahaya ya. Ini kan tidak ada beban sama sekali, ini bahaya jika kita gunakan. Ini terlalu, takutnya ketika kita swing cepat dia langsung shred gini muter, itu bahaya lensanya jatuh. Maka ini harus kita berikan beban ya. Yang perlu kita setting lagi adalah beban ya. Beban itu kita setting, kita buka tilt up tilt down-nya dan juga locknya yang ada di sini tadi. Ini ketika saya lepas dia nunduk ya. Ini dia nunduk. Nah ini sangat berbahaya teman-teman. Jika seperti ini harus kita setting lagi, berarti dia terlalu banyak beban yang ada di depan. Nah itu terlihat ya teman-teman ya. Dia maju mundur ya. Nah itu harus kita menyesuaikan dengan beban. Oke, coba dilepas. Nah ini sebenarnya sudah sesuai, depan belakang sudah aman. Nah jika kondisi sudah seperti ini harus kita lock. Kita lock, sudah aman, berarti kamera ini sudah siap untuk dioperasikan ya. Ini yang 107, kita juga ada yang 60 di sini, ada yang 60. Ini bisa untuk pemasangannya sama persis ya. Untuk konektornya juga sama persis. Ini yang 60 kali HD ini teman-teman. Ini HD belum 4K. Kalau yang kita pasang ini 4K. Ini HD ya. HD 60 ini. Nih. Jadi misal kita pakai yang ini, kita berikan tripod yang lebih kecil juga tidak ada masalah.